Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Ubay, yang saya hormati Kasubag, para bapak-bapak ya. Ada Pak Anggi, ada Pak Heryadi, ada Pak Ahmad. Di sini enak ya. Namanya ditempel jadi saya bisa nyebutin. Ya, dan bapak-bapak yang lain yang tidak saya sebutkan, juga ibu-ibu, juga Ibu Ayu dari BKPSDM. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat raganya, sehat jiwanya, dan sehat kantongnya ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Pada pagi hari ini tema tausiah kita yaitu tentang bersyukur ya, bersyukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tema ini familiar ya. Kita juga sering dengar, tapi ya namanya juga manusia, harus diingatkan lagi, karena manusia itu adalah makhluk yang sering lupa ya. Jadi manusia, al-insan mahallul khata'i wan isyan ya, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Makanya dia disebut manusia. Makanya orang-orang Arab nama manusia, oh ente lupa katanya ya, karena manusia itu artinya dilupakan ya. Makannya apa? Nasi. Kalau makan nasi sering lupa lagi, karena nasi artinya lupa ya. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas tema bersyukur ini dengan beberapa pembahasan. Tentunya nanti sebagiannya mungkin pernah kita dengar atau sebagiannya belum pernah kita dengar. Pertama, arti daripada syukur itu sendiri. Kata ulama, syukur itu adalah al-i'tirafu bin ni'am, ya, yaitu pengakuan terhadap nikmat ya, yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya syukur. Jadi rasa mengakui ya, kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu namanya syukur ya. Jadi ini sangat berbeda dengan syukur sumpah ya, orang jatuh syukurin loh ya. Ya, karena itu bukan apa? Bukan pengakuan nikmat ya, yang Allah berikan kepada kita. Dan kata syukur dalam Al-Quran itu sangat banyak, di dalam hadis juga sangat banyak ya. Jadi kalau kita tahu definisi ini, maka segala nikmat yang diberikan kepada kita ya, itu harus kita syukuri. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada beberapa sebab mengapa kita bersyukur. Nah, ini mungkin yang jarang kita dengar atau pernah kita dengar ya. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang ia sebagai hakim, sebagai raja juga, tapi ia terkenal dengan bekerja keras. Ya, jadi ini kelebihan Nabi Daud. Daud dan Sulaiman dua-duanya penguasa, tapi Nabi Daud ya, itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "An i'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir." Ya. Nah, sebelumnya apa? Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Ya, pokoknya i'malu ala Dawud syukra di akhir ayatnya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Daud itu memiliki kelebihan. Ya. Kelebihannya apa? Ya. Bahwa Daud ini ya jibalu awwibi ma'ahu. Bisa ya, ditaklukkan untuknya gunung-gunung. Kemudian burung-burung. Ya. Bahkan Daud juga wa'alanna laul hadid. Ya. Bisa memuaikan besi. Jadi besi bisa lunak dengan tangan Daud alaihissalam. Jadi Daud itu sakti. Ya, Bapak Ibu sekalian. Namun, ya, dengan kekuatan Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang menyebabkan kita bersyukur kepada Allah adalah bahwa kita bekerja. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu semua di sini. Tadi jumlahnya ada berapa? Oh ya, ada 300-an ya. Ini harus kita syukuri karena dulu Nabi Daud juga disuruh bekerja. Ya, walaupun beliau seorang penguasa, seorang yang memiliki mukjizat, tapi beliau juga bekerja. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa kana Dawudu ya'malu min amali yadihi. Dan Daud itu ya, wa kana Dawudu ya'kulu min amali yadihi. Daud itu makan dari hasil kerjanya. Ya, jadi kita harus bersyukur ya, bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi diri kita karena bekerja ya. Kalau mau dapat uang bekerja ya, jadi nggak mungkin ente mau dapat uang, mau gimana caranya? Gampang ya, semedi aja di atas Gunung Krakatau ya. Besoknya langsung kena apinya ya. Enggak ya, jadi Islam itu agama yang mengajarkan kita bekerja itu memang dalam Al-Quran ya, malu ala Dawud syukra. Bekerjalah keluarga Daud. Jadi Daud alaihissalam ini sisi yang mungkin jarang disampaikan. Daud sering ditampilkan sebagai penguasa, raja dan memiliki kekuatan, tapi dia juga pekerja keras, ya. Dia bekerja ya, untuk menghasilkan rizki, untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam hadis lengkapnya, la an yahtiba ahadukum fayahtatiba ya, khairun min an yas'alan nas. Itu hadis panjangnya. Wa kana Dawudu ya'kulu min amali yadihi. Seorang di antara kalian masuk hutan ya, memotong kayu, mengangkat kayu di pundaknya dan dia bawa, dia jual, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang. Dan Daud ya, dia makan dari hasil kerja. Jadi di sini disandingkan antara orang yang kerjanya apa? Ya, kerjanya adalah memotong kayu. Ya. Dan dalam Islam kerja itu nggak ada yang kasar, nggak ada yang lembut, nggak ada yang halus, semuanya sama. Kalau Nabi Daud alaihissalam ia memotong kayu, ya kita juga memotong kayu, nggak masalah. Ya, harus Satpol PP sering apa namanya? Iya, sering mengontrol. Ya, itu adalah pekerjaan. Ya. Jadi jangan, wah nanti saya dibenci orang, nanti orang nggak senang sama saya. Itu memang pekerjaannya. Ya. Nanti operasi pengemis sesuai tadi ya. Nah, jadi ini, nah, ini berkaitan nih. Bahwa dalam Islam kata Rasulullah SAW, ya seorang di antara kalian yang memotong kayu, dia membawa kayunya sendiri ya, dipikulnya dia jual lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Ya, makanya kita iba kalau ngelihat orang yang sudah lansia 60, tapi dia jualan apa? Dia jual sapu lidi, ya. Dia masih jual
Iya, kerupuk. Ya, kenapa? Mengamalkan hadis ini. Jadi bekerja sekecil apapun, ya, walaupun kita lihatlah dia dagangnya apa, masih cuma dagang kerupuk doang sama sapu lidi. Emang orang butuh? Bukan itu, tapi adalah usaha dan kerja keras. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, bersyukur yang pertama ketika kita mendapatkan kerja. Alhamdulillah Bapak Ibu sini masih aktif semua ya. Insya Allah nanti juga kalau sudah pensiun tetap bekerja ya, sesuai dengan yang kita mampu. Itu ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita harus banyak bersyukur. Ada teman-teman kita yang nggak kerja, pengangguran, ya, untuk mendapatkan uang sekian ratus ribu aja sulit dalam sebulan. Maka alhamdulillah ya Bapak Ibu semua di sini ya sudah ada gaji tetap, tunjangan tetap, amin. Ya. Kenaikan gaji tetap, amin. Pokoknya harus naik ya. Ini yang pertama. Jadi bersyukur ketika kita bekerja. Yang kedua, ya, bersyukur ketika kita mendapatkan harta. Jadi lebih dari bekerja. Iya. Mana dalilnya? Dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan harta, kita harus bersyukur. Entah itu dari gaji, entah itu dari tunjangan, entah itu dari penghargaan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Setiap hari kita bisa makan, betul Bapak Ibu? Ada nggak yang sehari nggak makan? Ada Kiai ya. Iya, nggak makan nasi tapi mie 5 bungkus ya. Makanya kalau orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan, walaupun sudah makan roti 5 biji. Jadi nikmat berupa harta ya, ini harus kita syukuri. Ya. Berupa uang, ya, berupa rumah, berupa apa lagi? Kendaraan, ya. Istri cantik, nih pagi ya, harus disyukuri. Ya. Istri aneh cantik, ya. Terus, ya, ente istrinya cantik ya, harus disyukuri. Ya. Ya. Nah ini, jadi kalau kita mendapatkan harta kita syukuri. Jangan kita kufuri. Berarti kalau kufur artinya apa? Kufur. Kalau syukur artinya mengakui. Kufur artinya apa? Menolak. Tidak mengakui ya. Kenapa kamu bisa kaya? Ya karena memang saya kerja di Satpol PP ini paling top lah. Yang lain malas-malasan. Ya. Enggak ya. Tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita pernah menganggap bahwa kekayaan ini, bahwa harta ini itu murni dari hasil. Enggak, ya. Kita memang berusaha tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan temanya syukur, mengakui bahwa ini adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya dengan bekerja Jadi ini yang kedua. Ya, kalau kita dapat harta, kalau kita dapat uang, ya, kalau kita dapat nikmat, ya, kalau kita dapat apapun, rumah, kendaraan, ya, kita bisa memilikinya, kita harus mensyukuri. Ya. Banyak orang-orang di sana yang untuk makan aja susah. Ya. Kalau kita pelajari sejarah Rasulullah SAW, ya, beliau ini hidupnya sangat prihatin. Tapi beliau bersyukurnya luar biasa. Ya. Kata Anas, Rasulullah SAW ya, tidak pernah 3 hari itu dalam keadaan kenyang. Sehari kenyang, 2 hari lapar. Sehari kenyang, 2 hari lapar, nggak makan. Ya. Itu Rasulullah SAW. Gimana kalau kita hidup seperti itu? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ya, yang menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin.
yaitu ketika kita selamat dari penyakit, wabah dan hal-hal yang buruk. Alhamdulillah di sini selamat dari COVID semua ya. Nanti COVID-nya bukan COVID-19 lagi, COVID-24 ya. Iya kan, karena tadi kata Pak Henry ada lagi sekarang COVID-nya ya. Nah, ini. Jadi kita bisa menikmati kita sehat itu harus kita syukuri. In anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang berada di tengah lautan ya. Kemudian ada badai ya kan? Kemudian badan itu menerpa sehingga mereka ketakutan ya. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari badai, dari ombak yang dahsyat ya. Kata orang-orang ini, kata Al-Qur'an, kalau engkau menyelamatkan kami dari badai ini, kami pasti menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya kan? Sakit itu sekarang udah macam-macam. Udah sakit ini, sakit itu ya. Benar nggak? Iya. Dulu orang yang kena darah tinggi, karena orang-orang yang sudah berumur sekarang masih muda udah kena diabetes, ya. Gagal ginjal. Kenapa? Minum Kratindeng setiap hari. Ya, minumnya ya kena ginjal masih muda 20 tahun gagal ginjal. Kena saluran pencernaannya dan macam-macam. Jadi alhamdulillah ya, Bapak Ibu kita semua masih sehat ya. Banyak orang-orang yang sakit ya, di rumah sakit. Pokoknya kalau kita ke rumah sakit kita banyak bersyukur ya. Kenapa? Ternyata kita sehat. Kalau kita di rumah kan gak kerasa tuh. Merasa paling sakit aja, waduh badan saya pegel. Kenapa? Tadi ada gawean lebih. Pokoknya udah paling sakit ya. Pas ke rumah sakit jenguk orang sakit, ternyata kita nggak ada apa-apa dibandingkan orang yang di opname, yang masuk IGD, yang masuk ICU ya, banyak ya. Subhanallah. Ini namanya juga rumah sakit. Kalau rumah sehat semua. Lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Itu yang ketiga. Yang keempat ya. Nah, ini yang saya menyampaikan sesuai dalam Al-Qur'an ya. Yang menyebabkan kita bersyukur sesuai dalam Al-Qur'an adalah la in atana salihan ya lanakunanna minasyakirin. Apa katanya? Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Jadi yang menyebabkan kita bersyukur yang keempat adalah ketika kita punya anak yang soleh dan soleh. Nggak ada yang jomblo kan di sini? Nggak ada yang jomblo kan? Nggak ada ya. Udah nikah semua. Iya. Tadi kan Fandi istrinya cantik katanya. Nah, ini bersyukur. Ada yang anaknya 3, ada anak yang 1 ya. Yang belum punya anak semoga saya doakan cepat punya anak. Amin. Itu adalah kita harus syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena dengan adanya anak ada namanya regenerasi ya. Regenerasi itu apa yang melanjutkan kita? Paling tidak ada yang mendoakan kita, benar nggak? Iya. Ada yang mendoakan kita. Kalau kita nanti meninggal, siapa yang doain? Nanti anaknya suruh doain orang tuanya bisa nggak? Nggak bisa. Nah, gimana? Iya. Dan kita kan nggak hidup selamanya. Ada saatnya kita ya lemah. Nanti siapa yang membantu kita? Anak-anak kita. Jadi anak yang soleh itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Sekarang bagaimana caranya membuat anak itu soleh? Nah itu tugas kita sebagai orang tua ya. Masukkan dia ke pesantren tadi Pak Ubay, Masya Allah ya, anaknya digontor, alhamdulillah ya. Iya, jadi masukkan ke pendidikan agama, nah itu supaya menjadi anak soleh dan soleha. Gitu. Sekarang kalau anak kita nggak bisa baca Quran, sedih nggak? Lebih sedih mana? Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris atau nggak bisa baca Quran? Baca Quran. Kayaknya bagusan bahasa Inggris deh Kiai ya, karena itu lebih bermanfaat. Iya.
Jadi ini anak yang soleh. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Jadi anak yang soleh ini adalah sebab kita menjadi orang yang bersyukur. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, tak kalah pentingnya di dalam Al-Qur'an, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Ya, akan tetapi kepada Allah lah kalian beribadah dan jadilah orang yang bersyukur. Jadi yang kelima, di antara sebab kita harus bersyukur, kita bisa beribadah. Alhamdulillah tuh masjidnya gede ya, Allah ya. Jadi kita bisa beribadah karena tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Ya, makanya ibadah yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan ibadah apa Bapak Ibu? Sholat. Jadi kalau kita nggak bisa berdiri, kita ibadahnya duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring berkedip. Ya kalau nggak bisa kedip, disolatin. Nah, itu. Jadi kita bisa beribadah. Nah, itu. Sekalipun kita sibuk, ya panggil kalau kita dengar azan. Iya. Kalau lagi di rumah, ya. Kadang kan ada aja godaannya nih ibu-ibu lagi di rumah ya. Udah zuhur nih, ntar dulu. Ya, ini masih drakor sesi 10 ya. Baru azan. Baru azan masih lama. Nah, tanggung ini ya, ngabisin dulu sesi 10-nya. Habis sesi 10 ada drakor baru ya, baru lagi tayang. Jadi yang kelima itu adalah kita bersyukur ketika kita bisa beribadah. Karena kalau kita sudah tidak bisa beribadah, maka kita sungguh sangat menderita. Itu harusnya menderita. Ya, kalau kita sudah nggak bisa zikir, ya, kalau kita sudah nggak bisa ke masjid, ya kita merugi ya. Kalau kita nggak bisa ngaji, alhamdulillah nih Bapak Ibu masih bisa ngaji, betul ya? Siapa lagi yang ngingetin ya? Karena ada YouTube itu Pak Kiai ya, YouTube kan nggak terus-terusan dipegangin itu HP. Butuh juga tausiah yang langsung kita dengar. Ya. Jadi yang kelima adalah nikmat bersyukur ketika kita bisa beribadah. Ya, maka yang keenam ya, mengapa kita bersyukur ketika tadi balillaha fa'budu wa kum minasyakirin. Ketika kita bisa mentauhidkan Allah, ya, hanya menyembah kepada Allah, kita harus bersyukur. Ya, kita semua Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya kecuali dia masuk surga. Yakin nggak Bapak Ibu pasti masuk surga? Yakin. Cuman ada dua, ya. Ada dua nih Bapak Ibu. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu. Pilih mana, yang langsung atau mampir dulu? Mampirnya bukan ke warkop, ya. Mampirnya ke neraka, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Tapi semuanya nanti kita pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena kita punya kuncinya. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Ya. Nah ini, jadi ini adalah sebab-sebab yang mengapa kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ya bagaimana caranya? Sekarang bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah atau kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, yang tidak kufur nikmat? Ya. Ya. Caranya simple. Jadi kita banyak bersyukur. Kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum fahuwa ajdaru bikum alla tazdaru ni'mata rabbikum 'alaikum." Ya. Kalau kita mau menjadi hamba yang sering bersyukur, kata Rasulullah SAW, tipsnya, lihatlah orang yang lebih rendah, ya, yang di bawah kamu, apanya statusnya, apanya gajinya, apanya, ya macam-macam di bawah kamu, ya. Jangan lihat ke atas. Itu ya, lebih pantas bagimu agar kamu tidak kufur terhadap nikmat Tuhan. Nah, jadi kalau kita sering lihat ke bawah, kita akan selalu bersyukur Bapak Ibu, ya.
Benar nggak? Ya, kita sekarang punya HP, waduh HP saya jelek, coba lihat sebelahnya lebih jelek gitu. Ya, nanti kalau kita lihat ke atas, HP saya begini terus nih, kapan saya punya Z Fold 56 gitu kan? Punya Z Fold 6 mau yang baru lagi, kita nggak akan pernah bersyukur. Kenapa? Karena kita melihat ke atas. Ya. Berarti sombong orang melihat bahwa aku lebih kaya nih. Karena gitu. Nah, aku lebih kaya. Nah itu. Lebih mencing gitu kan. Iya. Mungkin dia punya dia apa saya lebih donor gitu. Iya. Kalau kita ngelihat ke bawah, itu maksudnya supaya kita tidak lihat ke atas. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah tapi untuk menghinakan orang, itu yang sombong gitu. Jadi kita ngelihat ke bawah, iya. Mobil saya BMW dia, iya mobil saya BMW dia Avanza, ya udahlah saya cukup BMW gitu ya. Nggak usah beli yang lebih mahal Ferrari atau nggak usah gitu kan. Yang penting punya ya. Tapi kalau kita nyamperin dia, mobil saya BMW, mobil kamu Avanza. Itu namanya sombong. Jadi selama kita tidak nyamperin dia, tidak ngomong ke dia, enggak masalah ya. Karena justru kita, wah dia ternyata dalam hati aja dan bukan kita ungkapkan. Iya, kalau kita ungkapkan HP ente sampai 2 juta, HP aneh 20 juta. Iya. Terbaru HP aneh 20 juta. Cash enggak, kredit 5 tahun. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kita lihat saudara-saudara kita harus banyak bersyukur ya, punya rumah. Bener nggak? Sekarang orang-orang di Palestina gimana tuh? Ya, rumahnya hancur ya, mau makan susah gimana ya? Ya, makanya saya pernah membahas di satu masjid tentang sholat ketakutan. Jadi kita tuh belum pernah ada ya. Mungkin nanti pionirnya Satpol PP ya. Kalau lagi masa huru-hara ya. Sholatnya itu gantian Bapak Ibu ya. Kalau lagi huru-hara ada bom begitu gimana kita mau sholat ya? Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana ya. Dalam keadaan genting sholat sambil naik kendaraan, sambil jalan pun bisa. Jadi kalau orang-orang di Palestina tuh ngerasain seperti itu. Ya gimana setiap hari bom, dibom? Ya. Mau sholat, mau ke masjid, masjidnya dihancurin. Masjidil Aqsa di dalamnya orang dipukulin, itu banyak video. Maka kita harus bersyukur ya bahwa kita masih ya diberikan kenikmatan beribadah ya, nggak ada huru-hara, nggak ada lah. Indonesia ini damai ya dibandingkan negara-negara Timur Tengah, negara itu banyak konfliknya ya. Baik, itu yang pertama. Ya, yang kedua tipsnya dari Rasulullah SAW ya, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur ya, kita harus punya sifat qanaah ya. Qanaah itu artinya merasa berkecukupan dengan apa yang kita miliki. Kata Rasulullah SAW, sungguh beruntunglah man aslama ya wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang Islam ya, dia nggak minta-minta dan dia punya qanaah. Jadi kalau kita punya qanaah, insya Allah kita bersyukur. Iya. Kita nggak akan. Kalau ngutang di bank sabar berarti kurang bersyukur. Untuk apa nih ngutangnya nih? Berarti kan bersyukur ya padanya kan. Bersyukur banget semuanya di mana. Iya. Sampai di SK-nya di Bagus nggak? Daripada di rumah dimakan dengan. tergantung kebutuhannya apa ya, kan nggak tahu ya. Kalau misalnya primer ya, tapi kalau kebutuhannya bukan primer kan kadang orang sekarang banyak nggak ada ini nggak ada itu. Orang-orang di Cina, di luar negeri ya, karena mereka nggak punya uang mau beli iPhone terbaru, jual ginjalnya satu. Nah kalau sampai seperti itu ya jangan. Iya itu benar ya. Karena pengen iPhone terbaru, iPhone 15 yang harganya 30 juta, nggak punya uang ya. Oh ginjalnya lumayan nih satu nih, udah. Gila ya dijual sama dia untuk beli iPhone. Itu banyak ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Tapi kalau kita, kenapa ke BJ? Iya, buat nambah rumah lagi, buat apa gitu? Udah punya rumah, buat apa sih ya? Iya ini buat investasi, hati-hati dengan investasi karena sekarang banyak investasi yang bodong ya. Ya ini nasihat dari saya dan juga di MUI sempat
7 tahun yang lalu kita yang sempat geger itu Pandawa ya. Nah, itu ternyata sudah terungkap. Jadi lebih baik yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja. Kalau mau usaha yang jelas gitu. Jadi jangan kita sampai menggadaikan SK tiba-tiba kita tertipu ya. Nah, apalagi di zaman sekarang. Jadi 2 tips ini ya. Yang pertama, lihat orang yang statusnya di bawah kita, jangan lihat ke atas. Yang kedua, qanaah ya. Setiap hari makan tempe, alhamdulillah nggak masalah ya. Iya. Tempe terus sebelahnya daging ayam, sebelahnya lagi ada semur sama rendang ya. Maksudnya begitu Pak Kiai ya. Ya jadi bersyukur ya. Orang-orang di sana nggak makan, gimana mereka mau makan ya yang lagi perang seperti ini, bayangkan. Alhamdulillah ya. Jadi qanaah ya apa sih? Gimana nih ya? Katanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah ya. Syukur punya rumah 1 akan ditambah sama Allah. Syukur punya mobil 1 akan ditambah. Syukur punya bini 1 akan ditambah. Ya. Nah ini masalah lain. Ya. Nanti yang dengar istrinya, bapak mau kawin lagi ya. Ya intinya adalah kita harus lihat. Jadi kesana ya lah ini. Kemampuan harus kemauan harus diikuti dengan kemampuan. Kadang orang kan maunya aja tapi nggak mampu. Iya. Punya istri yang kedua dikasih rumah kontrakan, dia nggak dibayarin lagi. Aneh bisa adil ya. Iya. Dikasih rumah kontrakan, bayarnya baru 6 bulan ya. Makanan di warteg terus. Penting kan nanti jadi istri aneh. Jadi lihat kemampuan ya. Jangan kemauannya aja gitu. Jadi besar kemampuan tapi kemampuan nggak ada. Begitu. Jadi iya. Bukan berarti nggak boleh ya. Silakan kalau memang mampu bisa adil silakan. Itu syariat. Iya. Tapi jangan sampai kita kata Rasulullah ya. Hadisnya sahih, barang siapa lelaki punya 2 istri ya, tapi dia berat ke sebelah, maka di hari kiamat ya bahunya dia copot 1. Di istri pertama berapa hari? Di istri lama sehari, ya di istri kedua 10 hari. Kok gitu ya? Ini kan mudahan gitu. Kalau baru niat cuma cerita. Oke. Ya. Bukan Ibu Sakinah, Ibu Mawadah, Ibu Rahmah. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi tema kita bukan ke sana ya. Ini kayaknya harus khusus ini kalau ya, karena kita bahas tentang syukur. Ya 2 aja ya, bagian dari syukur, masya Allah ya. Pak Munir nih yang menurut, jadi ya bagian dari syukur. Jadi kita melihat orang yang lebih rendah di bawah kita ya, statusnya ya, ekonominya. Yang kedua adalah qanaah. Ya. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga, nah syukur ini ternyata banyak ya. Macam-macamnya, ada tingkatannya kata ulama. Yang pertama adalah tadi syukur yang biasa. Maksudnya yang biasa gimana? Kalau kita dapat nikmat kita bersyukur. Makanya ada sujud syukur kan? Iya, baru naik jabatan sujud syukur, alhamdulillah ya. Baru dapat tunjangan sujud syukur gitu ya. Misalnya ya, walaupun memang tidak ada ya kalau naik jabatan sujud syukur nggak ada ya. Bahkan kalau dulu orang naik jabatan itu pada kayak Umar bin Abdul Aziz, dia nangis sedih ya. Jadi kalau kita mendapat nikmat kita bersyukur, itu adalah tingkatan yang pertama ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, ini yang pertama. Yang kedua, ini agak berat. Ya kata ulama, bersyukur ketika kita mendapat musibah. Bisa nggak? Uang kita hilang, kita bersyukur atau kesel?
Ngomel, waduh. Uang saya hilang, Kiai di mana? Iya. Berapa? 50.000. Kapan hilangnya? Setahun yang lalu. Tapi saya masih ingat ini ya, jatuhnya di mana. Jadi ternyata ketika kita mendapatkan musibah kita bersyukur. Mengapa kata ulama bersyukur? Karena ada yang ngingetin kita ya, bahwa nikmat yang diberikan kepada kita itu hanya titipan ya. Jadi ketika kita hilang, oh berarti ini milik Allah. Ya makanya kalau ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersyukur enggak? Tetap enggak mengakui nikmat Allah ya. Walaupun itu bukan nikmat tapi kita mengakui ya bahwa ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, makom yang tertinggi adalah bersyukur dengan yang memberikan nikmat. Jadi mau apapun keadaannya kita bersyukur. Ya, mau keadaan susah, mau keadaan lagi senang, bersyukur kepada Allah ya, karena Allah memberikan kita kehidupan, karena Allah memberikan kita ya banyak hal ya. Jadi yang kita lihat itu Bapak Ibu sekalian, nah ini juga tipsnya itu jangan ya. Tadi kan yang pertama lihat yang lebih rendah ya. Yang kedua apa tadi? Nah, yang ketiga dalam menghadapi kehidupan itu jangan lihat yang nggak enaknya. Ya. Nah, enak nih hari ini nih kenapa? Pokoknya nggak enak lah macam-macam gini-gini. Padahal kita dikasih apa? Dikasih penglihatan, dikasih pendengaran gitu kan. Alam naj'allahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, bukankah manusia kami jadikan dua mata ya? Dijadikan lisan ya, dijadikan bibirnya. Nah itu. Jadi yang kita ingat jangan apanya? Enggak enaknya doang. Jadi 20 tahun kita kerja sehat, yang kita ingat pas encoknya. Aduh, astagfirullah, Allah gini banget sama saya. Ya baru kerja begini udah encok nih ya. Ya kan? Mantap. Ya, jadi syukur itu ada 3 makomnya. Ya kalau kita mendapat nikmat, ya wajib kita bersyukur. Yang kedua, kalau dapat musibah kita tetap bersyukur. Yang ketiga, kita bersyukur dalam setiap keadaan. Nah, itu paling tinggi. Mau keadaan apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa sekarang? 9 ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bisa memberikan kita pencerahan ya. Dan Bapak Ibu semoga diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, kelancaran dalam pekerjaannya ya, dan rezeki yang berkah dan melimpah. Amin rabbal alamin. Demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ingin bertanya. Tadi kan kita bersyukur itu kapan? Saat kita musibah. Iya. Kita kejadian kan. Iya. Iya. Nah, kita bersyukur ini berat karena rezeki saya dan mungkin itu kebersihan rezeki yang tidak baik buat saya. Iya. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, contoh tadi Ibu contohnya adalah iya misalnya tertipu gitu kan. Berapa banyak? 1M. Lebih Pak, 2M. Masya Allah. Ya. Boleh nggak kita mengatakan ya, saya bersyukur kenapa Allah mungkin ingin membersihkan rezeki kita. Boleh ya kata-kata Rasulullah, atau mengampuni dosa kita. Karena ada hadisnya, Bu ya. Begini hadisnya. Ma yusibul muslima min maradin wala adzan ya wala hammin wala hazanin illa kafarallahu anhu khataya. Tidak ada yang menimpa seorang muslim ya apa sakit, apalagi kesedihan, bahkan capek nih, kita habis pulang kerja apalagi sering di lapangan capek ya, sampai duri yang kita injak, kecuali dengan semua itu Allah akan menghapuskan dosa kita, apalagi sampai 2M ya. Iya. Jadi apa namanya? Insya Allah dibersihkan ya, dibersihkan, dan itu menjadi apa? Pengampunan bagi dosa-dosa kita. Iya bisa. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Pak Heryadi yang lain? Pak Junaidi? Silakan. Ya. Waalaikumsalam.
Ini ada sedikit di pikiran saya yang agak menggelitik tentang pola bersyukur. Iya. Jadi kenapa dari kecil sih memang ya, dari sama saya mungkin yang masih sangat jauh sekali beragama. Kenapa kita itu selalu yang pertama tadi ya, selalu diingatkannya kamu lihat yang lebih bawah dari kamu. Betul. Soalnya itu nanti bukan akan ada rasa dikira oh saya lebih baik dari dia. Walaupun tetap terucap alhamdulillah ya Allah udah terima kasih tapi kan di dalam diri kita kan oh saya lebih baik dari dia. Nah sementara dalam pandangan Allah itu sendiri semua manusia itu sama. Betul. Di hadapan Sang Di hadapan Allah, ya. Dia tidak pernah menilai dari rupa dari apapun itu. Iya. Itu apakah nggak bahaya Ustaz? Maksudnya dari rasa bersyukur itu akan terbawa sekelumit yang tadi yang rasa bangga oh saya lebih baik dari dia. Iya. Bagus. Ada lagi? Ustaz, Ya, silakan Pak Munir. ini terkait masalah syukur. Kalau kita sih kadang-kadang ini kan kita kan namanya kita itu rumah tangga kan kadang-kadang kita itu bersyukur. Iya, iya. Kadang-kadang istri kita kadang-kadang ini kan misalnya entah beli motor atau beli mobil, kita sih bisa aja, cuman istri kita kadang-kadang bisa. Apa tuh belum bisa beli mobilnya ini misalnya gitu ya. Nah itu cara mengambil pengertiannya gimana Ustaz? Bagus, Pak. Kita dalam orang beli tadi kan nggak mungkin kita ruangan harus. Betul, betul, betul. Bisa, cuma bisa. Curhat. Bagus. Pak, ini tetangga sebelah emasnya sekilo, saya cuma 100 gram. Panas dingin gitu kan. Langsung lanjutnya tadi Ngomong, sampai masalah kawin teman-teman. Iya, jawab ntar. Tiga pertanyaan, Pak. Pak Kiai. Nanya dulu. Nanya dulu. Bisa, apa tanya? Foto, silakan. Kadang kita berdoa. Berdoanya luar biasa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil Khatimah. Jadi kita minta sama Allah supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Selalu kita mohon kepada Allah. Iya. Tapi dalam satu atau beberapa kegiatan kita mungkin itu kadang-kadang justru perbuatan kita itu tergolong orang yang syukur khotimah. Iya. Ini orang tergolong orang yang bersyukur atau orang munafik seperti itu. Iya. Terima kasih. Mantap ini ya. Ya, 3 dulu. Jadi yang pertama dari Pak Eryadi tadi tentang dari kecil kita diajarkan ya. Tadi sama sebenarnya. Apakah nanti kita akan terasa oh saya lebih dari dia gitu kan? Iya. Nah, itu di sini harus ada kontrol dari hati kita ya. Jadi yang mengontrol hati kita ketika kita melihat orang yang kurang ya bukan berarti kita untuk merendahkan dia gitu. Tapi agar kita mengakui nikmat Allah, itu poinnya. Ya, tapi kalau misalnya tumbuh rasa oh, wah saya lebih dari dia berarti tidak lebih baik dari saya, ya kita harus cepat-cepat istighfar ya. Karena tadi kan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisikmu gitu kan, tidak melihat bentukmu ya, tidak melihat ya yang lain lah, tapi melihat amalanmu, melihat amalanmu. Jadi demikian ya, dan perlu saya tegaskan di sini ya, bahwa yang harus kita lihat ke bawah itu masalah dunia ya. Jelas, tapi kalau masalah akhirat jangan. Iya, ente puasa berapa kali setahun sekali? Ya udahlah, aneh nggak puasa ya. Aneh mah qanaah aja, jangan ya. Ente berapa baca Al-Qur'an sehari? Oh, aneh 1 halaman. Ya udahlah, aneh nggak mau. Aneh mah setengah halaman juga nggak apa-apa. Jangan ya. Jadi kalau masalah dunia harus ke bawah kita Bang lihatnya. Tapi kalau masalah ukhrawi jangan ya. Silakan sop pertama jangan. Oh, solo kedua ente di mana? Ane di akhir aja. Kenapa? Ane bersyukur. Ya, salah. Ane nggak mau lihat ke atas. Jadi kalau masalah
akhirat, masalah ilmu lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia lihat ke bawah. Gitu. Nah ini nyambung ke pertanyaannya Pak Munir ya. Kadang kan istri gitu kan, wah ini Pak dia beli perabotan baru, kenapa sih kita nggak beli? Alhamdulillah kulkas kita gede gitu ya. Jadi gini Pak, yang pertama, insya Allah saya yakin istrinya Pak Munir ini qanaah ya. Jadi kalau punya istri qanaah itu nikmatnya luar biasa, benar. Iya. Terima apa aja ya. Ya ini. Betul. Yang kedua caranya Pak Munir, kita adu argumen dulu atau tanya dulu, misalnya kenapa sih Pak nggak beli kulkas yang gede? Itu masih ada kulkasnya. Tapi kan ini lihat alasannya. Oh ini kulkasnya kalau ini ada apanya? Bunga esnya gitu kan. Wah ya. Jadi kalau misalnya menurut Pak Abdul Munir ini memang harus diganti ya ganti, nggak masalah. Gitu kan. Kadang kan kita orang laki-laki ya. Ini TV udah jelek, enggak kok masih bisa, tiba-tiba udah nggak nyala lagi remote-nya baru kita ganti gitu. Biasanya ya orang laki-laki kan nggak terlalu care masalah gitu. Jadi kita lihat dulu apa bener gitu. Jangan rumah sebelah beli kulkas baru, kulkas kita juga masih baru beli lagi, nah itu tidak qanaah namanya gitu. Orang kulkasnya gede, ini berapa pintu? Ini 5 pintu ini, wah. Diriin mau gini-gini di 4 pintu. Kulkas satu gini-gini di 4 pintu. Ya itu adalah biasa. Jadi kita lihat dulu sebabnya kenapa ya. Kita kalau laki-laki kan lebih kepada rasional, sebabnya kenapa gini gitu kan. Ini harus dicat rumah, oh emang bener rumahnya udah nggak pernah dicat, ini udah karatan ya. Tapi kalau misalnya perabotan atau tadi emas, istri kita punya 2 gram, sebelah kita punya 200 gram ya misalnya. Iya. Ya. Saya juga orang gitu kan. Mau bangun aja. Gue lagi ceritain dulu memang. Saya alasan juga ya kan. Pak, pasangan AC bukan ambil kan? Saya alasannya ini, listrik kita nggak kuat, mau apa? Buat apa kita listrik nggak kuat di rumah AC? Satu. Kedua, kendaraannya kalau ini kita nggak punya garasi, mau masuk kemana nih mobil? Jadi alasan dokumentasi itu aja kan? Iya. Nggak mampu. Emang nggak tahu beli, alasan aja. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi pertama istri kita harus kita biasakan qanaah. Yang kedua coba kita diskusi ya, apakah sudah urgen atau belum gitu kan. Kalau memang urgen ya dan kita punya uang mengapa tidak, kecuali memang tadi kita nggak punya ya. Mau dibelikan mobil ditaruh di mana gitu. Iya. Terus yang ketiga tadi masalah husnul khotimah ya. Jadi kita sering ngomong ya Allah biha husnul khotimah, tapi perilaku kita tidak mencerminkan gitu ya Pak ya. Ini apakah termasuk munafik ya? Ya, jadi ini termasuk kita apa ya? Belum bisa melakukan apa yang kita ucapkan ya. Kalau dibilang munafik ada juga ya, walaupun untuk mencapai orang munafik dalam Islam itu berat ya, karena kata Rasulullah innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu orang fasik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Jadi munafik dalam Islam itu kafir ya. Nah, jadi ada namanya munafik amali. Jadi belum sampai intikodi. Kalau intikodi udah keluar dari Islam, ngeri ya. Nah, munafik amali itu demikian. Kita ngomongnya apa, tapi amalan kita apa. Nah, caranya gimana agar kita tidak Allah husnul khotimah habis itu korupsi gitu. Allah husnul khotimah habis itu menyelakain orang atau zalim kepada orang ya. Cara ini mungkin ada yang salah di sini. Pertama kita doanya nggak ikhlas ya. Doanya itu nggak tulus. Ya, saya yakin kalau orang doanya tulus itu pengaruh pada apa?
pada perbuatan. Itu yang pertama. Jadi dia cuma formalitas doang ya, biar kelihatan doa gitu ya. Padahal dalam hatinya enggak gitu ya. Iya, itu yang pertama. Ya harus tulus. Yang kedua, agar kita sesuai dengan doa kita, ya ini penting dan saya yakin di Satpol PP baik-baik semua ya. Ya, cari teman dan lingkungan yang baik. Itu adalah pasti ya. Jadi kalau lingkungan kita baik ya, rajin ibadah, ya, rajin zikir, rajin ngaji, kita juga ke bawah ya kan? Iya pasti. Itu otomatis ya. Tapi kalau lingkungan kita judi, ya, pinjol atau apa ya, ini ikut-ikutan. Gimana? Ada ini nggak, ada togel baru nggak jadi? Nah, jadi itu pengaruh Pak. Jadi yang pertama emang niat kita, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini pengaruh sekali ya. Jadi insya Allah lingkungan di sini baik semua ya, soleh semua. Jadi ini pengaruh. Ya yang ketiga adalah caranya bagaimana? Cuman tidak sekedar husnul khotimah, ini caranya adalah salah satunya adalah dengan mendengarkan tausiah, ya dengan mendengarkan kajian, ya dengan mendengarkan Al-Qur'an. Cuma sekarang ada HP ini udah canggih Pak. Ya dulu kita kalau mau dengar kaset Masjidil Haram, saya ingat tahun 96. Karena saya dulu pengen hafal Quran, saya bilang dulu belum ada syekh-syekh gitu. Saya bilang saya mau beli kaset Sudes berapa, 200.000 tahun 96, mahal tuh. Iya. Jadi yang ada pitanya tuh Pak, masih ada sampai sekarang. Sekarang ada HP ini bisa kita dengar Quran. Kalau lagi rumah dengar Quran. Kalau mau tidur dengar Quran boleh nggak? Ya nggak masalah ya, daripada dengar yang lain ya, sambil dengar Al-Quran ya. Gitu. Jadi iya. Jadi itu yang bisa Allah husnul khotimah itu kita memang merealisasikan. Jadi pertama kita harus tulus, yang kedua kita harus memiliki lingkungan yang baik, yang ketiga kita banyak-banyak mendengar kata-kata yang baik, itu bisa mengingatkan kita. Baik, ada lagi? Cukup. Baik. Langsung kita berdoa ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita diberikan kemudahan ya, dijadikan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna minasy syakirin, Allahumma ij'alna minasy shalihin, Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana wa shrah sudurana wa khtim bis salihati a'malana waj'al auladana wa banatina salihin wa salihat waj'al ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa al-Qur'anil karim ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.